Film dimulai dengan seorang gadis desa bernama Kemuning yang ingin pergi ke sekolah. Orang tuanya mendoakan agar anaknya itu lulus dengan hasil terbaik. Karena kecantikan dan senyumnya yang ramah, banyak warga di sana yang menyukainya. Beberapa saat kemudian, hasil ujian diumumkan. Ternyata Kemuning menjadi siswi dengan nilai terbaik, sehingga ia mendapat sambutan hangat dari teman-temannya. Tiba-tiba, seorang pria tampan berteriak bahwa Kemuning adalah calon istrinya, sehingga semua orang di sana bersorak dan meneriakinya. Saat teman-teman Kemuning mengucapkan selamat, pria yang berteriak tadi menghampirinya. Teman-teman Kemuning pun memberi kesempatan kepada pria itu untuk berbicara. Pria tersebut bernama Radit, dan ia mengucapkan selamat atas kesuksesan Kemuning. Ternyata selama ini Radit dan Kemuning saling menyukai satu sama lain. Karena mereka sudah tamat sekolah, Radit yang berasal dari kota akan kembali ke Jakarta. Namun, Radit berjanji kepada Kemuning akan kembali menemuinya suatu hari nanti. Setelah itu, Radit memberikan sebuah gantungan kunci yang terukir nama mereka berdua. Mengetahui hal tersebut, Kemuning merasa terharu karena Radit berharap mereka berjodoh nantinya. 6 tahun kemudian, terlihat Kemuning sedang menunggu kereta di Turki. Ternyata Kemuning mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2 di Turki. Sebenarnya, ia tidak ingin melanjutkan S2 di sana, tetapi karena dorongan ibunya, ia akhirnya bersedia menyelesaikan studinya di sana. Beberapa saat kemudian, Kemuning melihat temannya yang bernama Ipah sedang mengobrol dengan seorang pria Turki. Kemuning pun memanggilnya. Tak lama kemudian, Ipah menghampiri Kemuning. Lalu Kemuning menanyakan siapa pria yang bersama Ipah tersebut. Ipah mengaku bahwa pria itu adalah pacar barunya. Kemuning pun menasihati Ipah agar lebih rajin belajar supaya bisa cepat menyelesaikan studinya. Walaupun dengan berat hati meninggalkan pacarnya, akhirnya Ipah mau mengikuti Kemuning pulang. Sesampainya di rumah, Ipah menanyakan mengapa Kemuning tidak pernah berpacaran, padahal Kemuning adalah gadis yang cantik dan banyak disukai pria. Kemuning mengatakan bahwa bukan ia tidak mau berpacaran, melainkan ia telah terikat sumpah setia kepada seorang pria. Mendengar hal itu, Ipah langsung menertawakan Kemuning karena menurutnya sumpah setia tersebut sudah tidak ada artinya. Namun, Kemuning masih percaya pada kesetiaan pria yang telah berjanji padanya. Sebelum Ipah pergi, Kemuning kembali mengingatkannya agar fokus belajar supaya kuliahnya cepat selesai. Keesokan harinya, sebelum pergi kuliah, Kemuning mampir ke kafe langganannya. Melihat kehadiran Kemuning, pemilik kafe yang juga warga Indonesia memperkenalkan diri. Ternyata pria itu bernama Dewo. Dewo menanyakan apa yang Kemuning sukai dari kafenya, karena akhir-akhir ini kafenya sepi dan terancam tutup. Kemuning mengaku bahwa interior kafe Dewo sangat indah sehingga bisa mengobati kerinduannya terhadap kampung halaman. Setelah melihat buku menu, Kemuning menyarankan agar Dewo menjual makanan-makanan khas Indonesia. Menurut Kemuning, di Turki banyak pelajar dan pekerja asal Indonesia. Karena kafenya terancam tutup, Dewo pun mempertimbangkan ide Kemuning tersebut. Keesokan harinya, ketika Dewo berbelanja kebutuhan kafenya, tiba-tiba ia mendapat pesan dari temannya yang telah sampai di Turki. Dewo pun menyuruh Heri dan Heru, pelayan kafenya, untuk menjemput temannya tersebut. Sesampainya di bandara, Heri dan Heru menunggu teman Dewo dengan berbekal foto yang dikirimkan Dewo. Tak lama kemudian, terlihat seorang pria tampan keluar dari terminal kedatangan. Karena telah diberitahu oleh Dewo, pria itu mendekati karyawan kafe Dewo.
Ternyata pria tersebut adalah Radit. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka pun pergi dari bandara. Sementara itu, Dewo yang masih berbelanja keperluan kafenya tak sengaja bertemu Kemuning. Melihat Dewo berbelanja sendirian, Kemuning menanyakan mengapa tidak ada karyawannya yang membantu. Dewo menjelaskan bahwa ia menyuruh karyawannya menjemput temannya bernama Raditya di bandara. Mendengar nama Raditya, Kemuning terkejut. Dewo pun menanyakan apakah Kemuning mengenal Raditya. Untuk menutupi keterkejutannya, Kemuning berusaha mengalihkan pembicaraan. Saat Kemuning ingin membantu membawa belanjaan Dewo, tanpa sengaja Dewo memegang tangan Kemuning, sehingga keduanya merasa canggung. Beberapa saat kemudian, Dewo mengajak Kemuning untuk beristirahat. Saat mereka makan roti di sana, Dewo berterima kasih karena berkat saran Kemuning kemarin, kafenya menjadi ramai kembali. Dewo pun mengajak Kemuning bekerja sama untuk mengembangkan kafenya. Awalnya Kemuning menolak karena ia sedang sibuk menyelesaikan tesis S2-nya. Namun, karena Dewo menawarkan kerjasama tersebut hanya saat Kemuning memiliki waktu senggang, akhirnya Kemuning menerima tawaran itu. Tak lama setelah Kemuning keluar dari toko Dewo, Radit datang bersama karyawan Dewo, sehingga Radit dan Kemuning tidak bertemu. Setelah Radit datang, Dewo menyambutnya dengan senang hati. Mereka pun berpelukan karena telah lama tidak bertemu. Setelah melepas rindu, Radit pun pamit untuk beristirahat. Sore harinya, Dewo dan Radit melaksanakan salat zuhur bersama. Setelah selesai, Dewo mengajak Radit jalan-jalan ke salah satu tempat terkenal di Turki. Di sana, Radit menceritakan bahwa ia berniat melamar seorang gadis, anak dari teman ibunya, sehingga Dewo terkejut. Dewo menanyakan mengapa sejak sekolah Radit tidak pernah berpacaran, dan tiba-tiba kini ingin menikah. Radit menjelaskan bahwa hal itu sudah menjadi prinsip hidupnya, dan ia juga telah berjanji kepada seseorang. Dewo meminta Radit memperlihatkan foto calon istrinya. Radit pun memperlihatkannya. Melihat foto Radit dan calon istrinya, Dewo memuji kecantikan calon istri Radit tersebut. Karena Dewo telah mengetahui calon istrinya, kini giliran Radit menanyakan pacar sahabatnya itu. Dewo menjelaskan bahwa ia sedang dekat dengan seorang gadis Indonesia yang sedang menamatkan kuliahnya di sana. Dewo tidak mau memberitahukan namanya, tetapi ia berjanji akan mengajak Radit bertemu dengan gadis idolanya itu. Mengetahui sahabatnya sudah memiliki gebetan, Radit merasa sangat senang. Sementara itu, Kemuning yang sedang bekerja di rumah tiba-tiba didatangi Ipah. Sambil menangis, Ipah menjelaskan bahwa ia telah putus dengan pacarnya, dan uangnya dibawa kabur oleh pria tersebut. Mengetahui hal itu, Kemuning mengatakan bahwa itulah sebabnya ia selalu menasihati Ipah agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar nasihat sahabatnya itu, Ipah merasa tidak yakin bisa berubah setelah kejadian tersebut. Namun, Kemuning berusaha meyakinkan sahabatnya bahwa ia pasti bisa berubah. Beberapa hari kemudian, Dewo mengajak Radit untuk bertemu dengan orang yang menjadi inspirasi dalam mengembangkan kafenya. Mengetahui hal itu, Radit tidak sabar untuk bertemu dengan orang yang dimaksud Dewo tersebut. Tak lama kemudian, orang yang mereka tunggu pun datang. Saat Dewo menyapa orang itu, Radit yang sedang minum tiba-tiba tersedak. Ketika Radit menoleh,
Ia sangat terkejut karena orang tersebut adalah Kemuning. Kemuning yang melihat Radit merasa sangat senang, sehingga kenangan masa SMA mereka kembali terlintas dalam ingatannya. Saat Kemuning hendak memberitahukan hubungannya dengan Radit, tiba-tiba Radit berpura-pura tidak mengenalnya dan memperkenalkan dirinya. Dewo yang memiliki perasaan pada Kemuning memuji Kemuning di depan Radit, sehingga Kemuning merasa tidak enak. Melihat Radit yang terus memandangi Kemuning, Dewo berusaha mengingatkan Radit bahwa sebentar lagi ia akan memiliki istri. Kemuning yang mendengar hal tersebut terkejut karena tidak menyangka Radit akan menikah. Merasa Radit telah mengkhianati janji mereka di masa lalu, Kemuning memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah Kemuning pergi, Dewo memberitahu Radit bahwa Kemuninglah yang selama ini menjadi gadis idamannya. Sementara itu, Kemuning menangis setelah pergi karena mengetahui Radit akan menikah. Ia kembali mengingat saat-saat dirinya dan Radit berjanji akan melanjutkan hubungan mereka. Namun, penantiannya ternyata sia-sia karena Radit akan menikah dengan orang lain. Di kafe, Dewo yang belum mengetahui hubungan Radit dan Kemuning menyarankan Radit untuk menghubungi Kemuning jika ia membutuhkan aksesori untuk pernikahannya. Karena menurutnya Kemuning memiliki bisnis online terbaik, Dewo pun memberikan nomor ponsel Kemuning kepada Radit. Saat Dewo sedang mengambil minuman untuk Radit, tiba-tiba Kemuning menghubungi Dewo. Radit mengetahuinya karena ponsel Dewo tertinggal di meja. Mengetahui hal itu, Radit segera menghubungi Kemuning dan memintanya untuk bertemu. Setelah mereka bertemu, Radit meminta maaf karena berpura-pura tidak mengenalnya pada pertemuan sebelumnya. Ia melakukan itu karena tidak ingin menyakiti hati Dewo, sebab ia tahu Dewo sangat menyukai Kemuning. Dengan perasaan sedih, Kemuning mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah alasan Radit untuk melupakan janji mereka, karena ia tahu Radit sebentar lagi akan menikah. Radit menjelaskan bahwa ia terpaksa menjalani pernikahan itu karena tidak bisa menolak keinginan orang tuanya. Walaupun begitu, Kemuning tetap menyalahkan Radit karena telah melupakan janji cinta mereka 6 tahun lalu. Namun, Radit kembali mengatakan bahwa ia tidak mungkin membatalkan pernikahan tersebut karena ingin membahagiakan orang tuanya. Karena kecewa pada Radit, Kemuning mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibahas mengenai hubungan mereka. Kemuning meminta Radit untuk tidak menghubunginya lagi, lalu pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, Ipah mengajak Kemuning jalan-jalan, tetapi Kemuning menolaknya. Tak lama kemudian, Dewo dan Radit datang. Dewo memberitahu Kemuning bahwa sahabatnya, Radit, akan pulang keesokan harinya, sehingga ia mengajak Ipah dan Kemuning jalan-jalan bersama Radit. Kemuning berusaha menolak karena berniat menjaga kafe Dewo saja. Radit yang tahu Kemuning menolak karena dirinya meminta Dewo membatalkan rencana tersebut, sehingga Dewo merasa aneh dengan sikap sahabatnya itu. Namun, Dewo tetap bersikeras mengajak mereka jalan-jalan, sehingga Kemuning terpaksa ikut. Saat Kemuning dan Radit berjalan beriringan, Dewo merasa aneh melihat aksesori tas Kemuning yang berpasangan dengan aksesori tas Radit. Sesampainya di sebuah taman, Ipah mengajak Kemuning menemaninya untuk meramaikan konten, tetapi Kemuning menolaknya. Karena Ipah terus memaksa, Kemuning akhirnya emosi dan memarahinya, lalu pergi dari sana. Radit dan Dewo sempat melihat pertengkaran tersebut, sehingga Dewo merasa heran karena belum pernah melihat Kemuning semarah itu kepada Ipah.
Sesampainya di dalam rumah, Kemuning kembali menangis karena belum bisa menerima berakhirnya hubungannya dengan Radit. Keesokan harinya, di kafe, Dewo mendengar dengkuran seseorang yang tidur di sana. Setelah diteriakinya, ternyata orang itu adalah Ipah. Ipah beralasan tidur di kafe karena semalam ia bertengkar dengan Kemuning. Diceritakan semalam, saat Kemuning melihat Ipah ingin pergi akibat pertengkaran mereka siang tadi, Kemuning berniat meminta maaf. Namun, Ipah terlanjur salah paham. Menurutnya, Kemuning tidak pernah mendukung apapun yang ia lakukan. Kemuning membantah hal tersebut karena sebagai bentuk dukungannya, ia telah memperbolehkan Ipah tinggal di tempatnya. Mengetahui hal itu, Ipah merasa Kemuning tidak ikhlas menerimanya, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Kemuning. Setelah selesai salat, Kemuning mencurahkan perasaannya kepada guru pembimbingnya selama di Turki. Kemuning menceritakan tentang janjinya kepada seseorang yang telah mengkhianati janji tersebut, karena orang itu telah dijodohkan oleh orang tuanya. Mengetahui hal itu, guru pembimbing Kemuning berusaha menenangkannya. Guru tersebut menjelaskan bahwa takdir seseorang telah ditentukan dan dicatat bahkan sebelum manusia lahir, termasuk dengan siapa ia akan berjodoh. Menurutnya, mungkin Radit memang bukan jodoh Kemuning, sehingga Radit menikah dengan orang lain. Atau mungkin Tuhan sedang mempersiapkan jodoh yang lebih baik untuk Kemuning. Mendengar nasihat pembimbingnya, Kemuning kembali merasa tenang. Setelah itu, Kemuning mengajak Radit untuk bertemu. Setelah mereka bertemu, Radit berterima kasih karena Kemuning masih mau menemuinya. Sebagai jawabannya, Kemuning mengembalikan aksesori gantungan kunci yang pernah diberikan Radit dahulu sebagai tanda bahwa hubungan mereka telah berakhir. Setelah mengucapkan salam, Kemuning pergi, meninggalkan Radit yang merasa sedih dan bersalah atas apa yang telah terjadi. Sementara itu, saat Kemuning hendak pulang, ia dihubungi oleh Dewo yang ingin bertemu dengannya. Setelah mereka bertemu, Dewo mengungkapkan perasaan sukanya kepada Kemuning dengan memberikan setangkai bunga. Mendengar hal itu, Kemuning hanya terdiam. Kemuning tampaknya belum bisa menerima perasaan Dewo, karena ia masih belum bisa melupakan Radit. Melihat keadaan tersebut, Dewo mengatakan bahwa ia tidak apa-apa jika Kemuning menolak perasaannya, karena yang terpenting ia telah berani mengungkapkan perasaannya. Melihat kejujuran Dewo, Kemuning pun tersenyum. Sementara itu, Radit menulis surat permintaan maaf kepada Kemuning karena nomor ponselnya telah diblokir. Dalam surat tersebut, Radit mengungkapkan rasa bersalahnya karena tidak bisa menepati janjinya untuk menjadikan Kemuning sebagai teman hidupnya. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, Radit akan selalu mengingat Kemuning hingga akhir hayatnya. Walaupun Kemuning belum menerima perasaannya, Dewo memuji sifat Kemuning yang sama dengan Radit, yaitu sama-sama tidak mau berpacaran. Dewo beranggapan bahwa penyebab Radit tidak mau berpacaran adalah karena ia telah berjanji kepada seseorang. Dewo merasa yakin bahwa orang itu adalah calon istrinya sekarang. Mendengar hal tersebut, Kemuning menjadi murung. Dewo pun meminta maaf jika ucapannya menyinggung perasaan Kemuning. Kemuning beralasan bahwa dirinya murung hanya karena terbawa perasaan saja. Keesokan harinya, Radit menunggu Ipah di depan kafe Dewo. Setelah bertemu,
Radit menitipkan surat yang ia tulis kemarin kepada Ipah agar diberikan kepada Kemuning. Setelah Radit pergi, Ipah yang penasaran membaca surat tersebut. Dari situlah Ipah baru mengetahui bahwa pria yang berjanji kepada Kemuning adalah Radit. Mengetahui hal itu, Ipah langsung menemui Kemuning. Setelah bertemu, Ipah meminta maaf atas pertengkaran mereka kemarin, lalu menyerahkan surat dari Radit. Setelah membaca surat tersebut, Kemuning merasa sangat sedih karena sebentar lagi Radit akan menikah. Melihat kesedihan Kemuning, Ipah langsung memeluk sahabatnya itu karena ia memahami apa yang sedang dirasakan Kemuning. Keesokan harinya, Dewo mengajak Kemuning menikmati suasana sore di sebuah kafe. Saat mereka menikmati minuman, Dewo tiba-tiba mendapat pesan dari Radit yang memberitahukan tentang kepulangannya. Untuk mengantar sahabatnya itu, Dewo mengajak Kemuning pergi ke bandara. Namun, Kemuning meminta Dewo untuk tidak membicarakan Radit lagi. Sambil meminta maaf, Dewo menjelaskan bahwa Radit adalah sahabat dekatnya sejak kuliah. Ia juga mengaku bahwa kedatangan Radit ke Turki hanya untuk menemuinya, karena Radit telah berjanji akan berkunjung ke sana. Dewo menjelaskan bahwa Radit tidak pernah mengingkari janji, termasuk tidak pernah berpacaran karena telah berjanji kepada seseorang, dan menurut Dewo orang itu adalah calon istrinya sekarang. Mendengar hal tersebut, Kemuning membantahnya. Kemuning mengaku lebih mengenal Radit dibandingkan Dewo karena ia telah mengenalnya sejak SMA. Menurutnya, Radit bukanlah orang yang selalu menepati janji, karena dahulu Radit pernah berjanji akan menjadikan Kemuning sebagai pendamping hidupnya, dimanapun mereka berada. Namun kini, Radit melupakan janjinya dan memilih menikah dengan orang lain. Setelah mengatakan hal itu, Kemuning meninggalkan Dewo yang terkejut. Sepeninggal Kemuning, Dewo merasa kesal dengan keputusan Radit yang telah mengingkari janjinya kepada Kemuning. Pantas saja selama ini ia merasa aneh melihat sikap Kemuning, termasuk saat melihat aksesori gantungan kunci yang serasi dengan milik Radit. Kini Dewo baru menyadari bahwa Kemuning tidak mau berpacaran selama ini karena ia setia menunggu Radit. Sore harinya, dengan perasaan kesal, Dewo menemui Radit. Di sana, Radit menanyakan mengapa Kemuning tidak ikut bersamanya. Dewo yang telah mengetahui hubungan Radit dan Kemuning langsung marah kepada Radit. Ia menuduh Radit sebagai pria yang tidak bertanggung jawab, karena telah melupakan janjinya. Dewo menceritakan betapa hancurnya hati Kemuning ketika mengetahui Radit akan menikah dengan orang lain. Radit yang tahu Dewo menyukai Kemuning meminta sahabatnya itu untuk tidak membahas hal tersebut lagi, karena ia tidak ingin persahabatan mereka hancur gara-gara Kemuning. Ia juga mengaku merasa sedih bertemu Kemuning kembali di saat ia harus menerima perjodohan dari orang tuanya. Ia menjelaskan bahwa ia menerima perjodohan dari orang tuanya karena ingin membahagiakan ibunya. Walaupun demikian, di dalam lubuk hatinya yang terdalam masih ada Kemuning. Oleh sebab itu, Radit meminta Dewo untuk menjaga Kemuning dan tidak pernah menyakitinya. Setelah itu, Radit pergi meninggalkan Dewo yang masih belum bisa menerima kejadian tersebut. Keesokan harinya, ketika akan pulang ke Indonesia, Radit menemui kedua pelayan Dewo untuk berterima kasih karena telah membantunya selama di Turki. Saat hendak pergi, tiba-tiba Dewo datang untuk meminta maaf atas sikapnya kemarin. Begitu pula Radit. Dewo hanya berharap karir dan perjodohan Radit berjalan lancar, karena ia tidak bisa menghadiri acaranya. Setelah berpelukan, Radit pun pergi dari sana. Tanpa ia ketahui,
Kemuning diam-diam menyaksikan kepergiannya dari kejauhan dengan perasaan sedih. Sementara itu, di dalam bus menuju bandara, Radit dengan perasaan pilu memandangi aksesori gantungan kunci yang telah dikembalikan Kemuning sebelumnya. Beberapa hari kemudian, setelah sampai di Indonesia, Radit menemui pamannya karena acara lamarannya akan segera diadakan. Sang paman yang melihat Radit melamun menanyakan keadaannya. Radit pun mengaku bahwa dirinya belum siap dengan acara lamaran tersebut. Mengetahui keraguan Radit, pamannya mengatakan bahwa jodoh telah ditentukan oleh Tuhan. Menurutnya, perjodohan Radit dengan Najwa juga telah diatur Tuhan melalui orang tuanya. Tak lama kemudian, ibu Radit datang menyuruh kakaknya itu untuk segera bersiap karena sebentar lagi mereka akan berangkat ke acara lamaran. Beberapa saat kemudian, iring-iringan mobil keluarga Radit tiba di rumah Najwa, calon istri Radit. Mereka disambut oleh orang tua dan kerabat mempelai wanita. Tak lama kemudian, acara lamaran pun dimulai. Ternyata wanita yang akan dinikahi Radit adalah Najwa, yang juga merupakan teman Radit saat SMA dahulu. Saat Radit memasangkan cincin lamaran di tangan Najwa, acara berjalan lancar. Namun, ketika giliran Najwa memasangkan cincin di tangan Radit, Najwa justru menolaknya. Ia mengetahui bahwa Radit tidak mencintainya, melainkan mencintai orang lain yang dahulu merupakan sahabatnya. Diceritakan 1 jam sebelum acara lamaran, saat Najwa sedang berdandan, ia menerima telepon dari seseorang yang memberitahunya bahwa Radit terpaksa menikah dengannya karena cinta Radit sebenarnya hanya untuk Kemuning, sahabat Najwa semasa SMA. Mengetahui hal tersebut, Najwa teringat kembali kedekatan Radit dan Kemuning dahulu, sehingga ia mulai ragu untuk melanjutkan acara lamaran itu. Mengetahui kenyataan tersebut, kedua orang tua Najwa merasa marah dan kecewa karena Radit menerima perjodohan itu padahal hatinya masih menyimpan cinta kepada wanita lain. Radit mengakui bahwa ia menerima pernikahan tersebut semata-mata demi membahagiakan ibunya. Karena Najwa dan orang tuanya telah merasa kecewa, akhirnya Radit setuju untuk membatalkan lamaran tersebut dan pergi dari sana. Beberapa bulan kemudian, Kemuning memutuskan untuk pulang kampung. Sesampainya di rumah, ibunya merasa sangat senang karena anaknya telah berhasil menyelesaikan studi S2-nya di Turki. Keesokan harinya, Radit datang untuk mengunjungi Kemuning. Setelah mengucapkan salam kepada ibu Kemuning, Radit mengajak Kemuning keluar karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Melihat Kemuning ragu, ibunya yang telah mengenal Radit pun mengizinkannya. Setelah sampai di sebuah kafe, Kemuning menanyakan tujuan Radit mengajaknya ke sana. Dengan terus terang, Radit menanyakan apakah Kemuning mau menikah dengannya. Mengetahui bahwa Radit masih sangat mencintainya, akhirnya Kemuning menerima ajakan tersebut. Dengan penuh kebahagiaan, Radit mengatakan bahwa ia akan segera melamar Kemuning setelah pekerjaannya selesai. Melihat keraguan di wajah Kemuning, Radit berjanji kali ini akan menepati janjinya untuk menikah dengannya. Kemudian Radit mengeluarkan aksesori gantungan kunci yang pernah dikembalikan Kemuning dahulu. Menurutnya, aksesori itu adalah tanda perasaannya kepada Kemuning sejak mereka masih SMA. Mengetahui hal itu, Kemuning tersenyum bahagia karena Radit masih mengingat janji mereka di masa lalu.